Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puja Allah yang mana oleh Allah kagebi kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Beklam adalah malam Jumat untuk tahunnya yaitu tahun 1446 Hijrah musapat dua malam yang afdal di dalam satu waktu, yaitu malam Jumat termasuk malam yang afdal dalam setahun, dan juga malam nisfu Sya'ban termasuk juga malam yang afdal dalam situ. Karena berdasarkan dalil dalam Al-Quran, dalil yang dalam hadis, ditambah lagi perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um bab salat Jumat, di sini dinyatakan bahwa dalam satu tahun ada 6 malam yang afdal, di mana pada malam 6 malam yang afdalnya pintu langit dibuka, kemudian orang yang bertaubat cepat diterima taubatnya, orang yang berdoa cepat dijabah doanya selama dia bukan pelaku dosa besar. Dah teman 6 malam yang afdal dalam setahun. Yang pertama yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar Allah menyatakan dalam Al-Quran adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berangkat mentang yang ibadah malamnya lebih pahala oleh Allah melebihi daripada ibadah 1000 bulan, melebihi daripada ibadah 80 tahun lebih. Kemudian yang kedua malam yang afdal dalam setahun yaitu Lailatul Jumat, malam Jumat. Bahkan uronya juga uro yang afdal dalam setahun. Kemudian yang kelima yaitu Lailatul Adha, malam uro raya Idul Adha, malam uro raya Kurban, malam 10 Zulhijjah. Nyan urutan yang kelima malam yang afdal dalam situ. Juga pintu langit dibuka pada malam itu. Kemudian yang keempat Lailatul Fitri, malam uro raya Idul Fitri. Nyan adalah malam juga yang afdal dalam situ. Kemudian yang kelima yaitu awwala lailati atau awalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima juga dibuka pintu langit pada bulan Rajab, yaitu satu malam, yaitu malam pertama Rajab. Kemudian yang keenam Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, iklam. Dan uronya adalah uro nisfu Sya'ban. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Beklam malam nisfu Sya'ban adalah salah satu daripada 6 malam yang afdal dalam satu tahun, di mana doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan tulus ikhlas cepat dijabah oleh Allah selama dia tidak melakukan dosa besar,
selama dia bukan pelaku dosa besar. Teman teh orang yang hana diijabah doa ya. Dikarenakan pada dirinya masih berstatus sebagai pelaku dosa besar. Yang pertama, orang yang hana diijabah doa beklam karena mantang berstatus pelaku dosa besar, yaitu qatilun, si pembunuh. Maka Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 90 menyatakan may yaqtulu mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka adalah balasannya neraka. Orang mukmin dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, yang adalah pelaku dosa besar. Bila ia tidak dimaafkan oleh ahli waris daripada si pembunuh, maka dia menjadi isi neraka karena dia tidak dikisas di dunia ini. Tapi kaji pemah dia ahli waris si yang dibunuh, maka atas si pembunuh wajib membayar diat 100 ekor unta. Nyawa sira urang mukmin bohyum di Allah utuh boh. Maya ceh hana unta dah hargakan sampai. Mai dah bayar 50 juta, yang lain haile nyan nabak musulah dalam kitab fikih. Bab musulah ke perdamaian yang haile bayar berarti pemah ahli waris kagak. Menancit hak Allah harus ditunaikan, pemerintah lamit, hana lamit wajib puasa 2 bulan berturut-turut sebagai puasa bayar kifarat pembunuh. Kemudian orang yang kedua yang hana dijabah doa beklam karena pada dirinya masih melekat si pelaku dosa besar, yaitu sahir, tukang sihir, orang yang bersekutu dengan syaitan. Baik sihir itu berbentuk kahin, yaitu urang medua kehei jin, atau sihir yang berbentuk sumlap, yaitu balik mata, atau sihir yang berbentuk hipnotis, atau dalam bahasa Aceh kekencukeung, atau sihir yang berbentuk santet, dalam bahasa Aceh kekenang gop, sakit gop, pupungo gop, sampai pemati gop. Nah, orang-orang yang masih mengamalkan ilmu sihir itu pelaku dosa besar, maka tadi malam doanya tidak dijabah. Kemudian orang yang kelai, yang hanya diterima doa beklam karena pada dirinya masih melekat pelaku dosa besar, adalah mutakabbir, orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Angkuh, congkak, sombong. Karena asal usul sifat yang mulafun memiliki sifat sombong, angkuh, congkak adalah iblis. Iblis menyombongkan diri di hadapan Allah ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Sujud bukan makna menyembah, tapi menghormati. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan, tak mau iblis sujud ke Adam. Wastakbara, dia menyombongkan diri di hadapan Allah dengan katanya, ana khairun minhu, lo lebih baik dari Adam. Khalaqtani minan nar, ni pujian long dari api. Khalaqtahu min tin, dan pujian Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Itu kata Iblis. Maka dengan sebabnya jadilah dia itu kafir. Kemudian yang keput, orang yang hana ke limang doa beklam karena pada dirinya masih melekat pelaku dosa besar, musawir, orang yang pegat patung untuk ke kafe, mana kafenya itu mah patung. Maka pegat patung belau untuk ke kafe naik semah patung, yang katanya termasuk pelaku dosa besar. Karena nah hadis Rasulullah, laknat di Allah Ta'ala orang yang kepegat patung. Bila pun kepegat,
maka sehingga hura dudau akan diubuh nyawa. Jangankan gedanya manusia biasa, Nabi Allah Sulaiman mentang yang status goyang Nabi dan Rasul, bila ke pegat patung bat Tuhan hanggupi. Ya Allah, Nabi izin ke dia kedua, pegat tabau patung. Baik, nya kata pegat patung bersanggup nabuh nyawa. Betul Nabi Sulaiman, meno ya Allah, lum pegat patung ira, lelong nabuh nyawa ira. Jadi kahana payah ahli urang akhirat nabuh nyawa. Baik kepada Tuhan. Nabi tiga lu pegat makhluk yang golong pernah drone pegat. Kepada Allah apa? Ke Nabi Sulaiman Nabi ke dia. Ibu kepada Allah buh pegat. Tapi buta depu. Nyahan sempurna kata apa? Yang ke sahop saja. Buh pegat. Sahop. Ke pegat tu sabah binatang yang golong pernah pada yang mak pegat itu Tuhan. Dia kepegang binatang yang dah Allah kiban aja dah patah nyawa dah patah nyawa dia patah nyawa muda itu muji grup-grup tu ikut Nabi Sulaiman ikut jua dia pajuh tu makanan di pajuh makanan bueng ni pajuh makanan di putih ada perut ini tu kata ruhum pupuk tua ke buru nah kakeh binatangnya yang ke bahasa Aceh ke kun bubrang bahasa Indonesia berang-berang. Kau jerai berang. Maju makanan rababah. Waktu itu payah julak lah rababah. Karena tua gebur hukum di Sulaiman. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun au suratun au jaras. Han getamang malaikat rahmat ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada patung dan ada jaras, yaitu lonceng gereja, genta. Nah, bentuk lonceng gereja atau genta yang nampak kuil-kuil Hindu. Termasuk genta yang paling uput di Aceh yaitu tingking lemo. Yang tingking lemo sabar lagi genta bak kuil gereja. Mampu hanjit ablo tingking lemo je tapi baik tamang la rumah. Jadi langui ke bah. Bah langui hang kerja malaikat. Enggak ada anak tingkingnya hang kerja. Lemo. Panen nato malaikat yang depan naji. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, orang yang anak dijabah doa beklam karena masih melekat pada dirinya pelaku dosa besar, qati'ur rahmi. Orang yang kau hubungan silaturahmi dengan famili dan keluarga boleh jadi dengan sebab masalah sengketa masalah harta warisan. Yang keenam, akul liwalidaini, orang yang darhaka kepada kedua ibu bapa. Selama belum meminta maaf dan orang tuanya belum memaafkan, maka doanya tadi malam tidak dijabah. Karena darhaka kepada ibu bapa itu dosa besar. Bila orang tua belum memaafkan, dia mati, dipegang oleh Rasulullah, nanti dibangkitkan yaumil mahsyar dalam keadaan tubuh mubuduk hiubro pada kerja pada mahsyar. Apa atut telah naki, apa atut telah hajar. Kemudian yang ketujuh, orang yang hendak ijabah doa beklam karena masih pelaku dosa besar ghibah. Yang kena ghibah yaitu mengupat, menceritakan kejelekan orang lain yang apabila dengar kesakit hati. Ya, lagi dakeng kegop, lunyung capang, ulai lipih lagi anak memplam tepi atau muka lagi jerit gedam, macam-macam begitu. Yang termasuk dalam mengupat. Maka Allah Taala dalam Al-Qur'an berkata, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, artinya berdosa besar, likulli humazah, bagi setiap orang yang mengupat, hanya lumazah, dan orang yang memaki, yaitu orang yang marut. Ulang Aceh itu marut harga je. Kamu nyata pegang musabakah tingkat internasional masalah Cimarut, orang Aceh, bangsa Aceh juara pertama. Mungkin ayatnya di Quran Aceh betul. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celaka dausarai bagi setiap orang yang mengupat dan setiap orang yang Cimarut. Kemudian yang ke-8,
orang yang hendak ijabah doa berkelam adalah namimah. Orang yang tukang pesuna, tukang fitnah, tukang pencop, tukang pencolok. Namimah bahasa Arab, yaitu sebuah usaha yang mempertengkarkan dua orang agar dua orang itu tidak baik menjumpaki bandua. Atau dalam bahasa Aceh namimahnya kekelalat mira. Malalat kaidang juga tahu. Hidang kena tiat, pilih tiat, payah hidang itu pung, itu hulat yang lalat. Maka kena lalat mira, payah hidang itu pung. Pane kau ikan lalat, ya pubat urus sakit. Mana boleh hotel kapubat, pane lebih yang berat banyak. Yang ke tukang pesona, tukang pencok, tukang pencilok. Yang dosa besar. Doa hendak dijabah berkelam kecuali kagebah sifat namimah tersebut. Kemudian yang ketiga yang hendak dijabah doa berkelam yaitu hasidun, pelaku dosa besar. Urang dengki iri hati kepada kaum muslimin. Susah kekalan gop senang, senang kekalan gop susah. Nyan penyakitnya juga harus tapinah. Maka ji katanya wate rohmanya, wate baik ke pecicap. Bak pecicapnya juga ketamah alat-alat tafaul dan simpena yang lain. Di antaranya gapuh putih gebuh lam cepi. Kupu gebuh gapuh putih lam cepi supaya urang pecicap nak gepusah dua gapuh putihnya untuk tafaul, harapan baik ke depan. Ya Allah ya Tuhanku, nyo lagi gapuh nyo putih, nebi ke putih, hati ane banyaknya. Hati rayu sampai jidu penyakit-penyakit yang bisa mengotorkan hati. Putih hati lagi gapuhnya walaupun kulit hitam dongke. Ya, termasuk penyakit hati yaitu ria, sum'ah, takabur, dendam dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 orang yang hendak ijabah doa malam nisfu Syaban karena masih pelaku dosa besar mudimus zina. Orang yang berkekalan dengan zina atau istilahnya pelacur. Nah, kecuali dia sudah bertaubat. Kemudian yang ke-11 yaitu mudminul khamri, yaitu orang yang berkekalan dengan jib arak atau jina tak peluah makna orang yang mengkonsumsi narkoba. Yang hendak ijabah doa karena mengkonsumsi narkoba itu adalah dosa besar. Tentang nas Al-Quran haram narkoba jelas dipegah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inamal khamru, hanya saja khamar, arak, uang atau narkoba, wal maisir, menjudi, wal ansabu, mengkanduri ke berhala. Di Arab ansabunya mengkanduri ke berhala. Di Aceh ansabunya mengkanduri ke jin, termasuk bagian pilih halid, bungkuh bu, bungkuh si mana, siapa uncung bak keparu atau panjang ukurung gede kuala nak tapang bukum gede. Kau di kejin ansabu. Wal aglamu, dan mengundi nasib dengan belau buntut, belau lembui-lembui ada jinai. 03 gemulu 07 bui Cina na yang mana kungu na yang buah macam. Rijusun itu haram min amali syaitan. Yang buat mandum buat iayu oleh syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkan. Nya pelaku dosa besar. Maka orang yang mengkonsumsi narkoba itu pelaku dosa besar, maka doanya tidak dijabah malam nisfu Syaban. Kemudian yang ke-12 Ar-Rafidhi. Nya disebut khas kehendaki am. Disebut Syiah Rafidhi, tapi yang kehendaki yaitu orang yang menciptakan aliran sesat dan orang yang menyebarkan ajaran sesat. Maka orang yang pelaku dosa besar dan tidak dijabah doa pada malam Syaban. Bahkan pelaku dosa besar, pelaku pencipta aliran sesat dan penyebar aliran sesat termasuk pelaku dosa besar karena dia telah mematikan
sunnah-sunnah Nabi, mematikan sunnah-sunnah sahabat, dan yang kedua yaitu dia memecah belah umat Islam. Bukankah Allah dalam Quran katanya bersatu sesama Islam supaya terjalin ukhuwatul Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang mukmin itu adalah bersaudara, dalam surah Al-Hujurat ayat itu. Allah dalam Quran yang bersatu yaitu wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Dengan adanya aliran-aliran sesat, maka umat Islam terpecah belah. Siapa yang menanggung dosa pemecah belah umat? Itulah si pencipta aliran sesat dan si penyebar aliran sesat. Aliran sesat mulai muncul dalam dunia Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib menyatakan dirinya mundur daripada khalifah, maka muncullah aliran sesat waktu itu. Pertama kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, yang kedua kelompok Murji'ah yang cuma rukun Islam dua, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, yang lain tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada aliran Syiah. Jadi Khawarij, Syiah, kemudian Murji'ah. Kalian duduk muncul Mujassimah, muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir muncul yaitu Islam Ahmadiyah dengan nabinya Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah, seorang Pakistan. Orang Pakistan mengatakan dirinya nabi terakhir. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka bila diri kita merasa adalah pelaku dosa besar, mumpung nyawang masih dikandung badan, nyawang dalam perut mataku, mata uro golai kebiran barat, maka pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Walau insyaallah amlake Allah tayang upanyamu ro bulan Ramadan ban si bulan penuh pintu langit dibuka oleh Allah taala bak bulan Ramadan, yang hana dibuka pintu langit di bulan penuh bak bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat terlaksanakan yang diperintah oleh Allah dan berlebih kekuatan, daya dan upaya untuk menjauhkan segala larangan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Fa anzir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Narfa'u darajatin man nasya. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullah.